Keterlibatan Amerika Serikat mungkin yang paling sulit dipahami. Narasi ini jauh berbeda dengan narasi Orde Baru yang mengkambing hitamkan PKI seutuhnya. Weiner dalam bukunya Legacy of Ashes, The History of the CIA, terbit 2011 menuturkan, saat itu Amerika Serikat mengkhawatirkan sikap Presiden Soekarno yang cenderung memihak komunisme. Apalagi Soekarno juga pernah menghina Amerika Serikat dengan menolak bantuan keuangan dari IMF. Go to hell with your aid, begitu ungkapnya. CIA pun diberi tugas untuk menyingkirkan Soekarno. Sejak dekade 1950-an, CIA mencoba berbagai operasi rahasia, mulai dari membuat film porno dengan Soekarno palsu, hingga menyuplai senjata untuk pemberontakan. Amerika mencoba mendekati militer, kendati militer sendiri terpecah menjadi beberapa faksi. Satu yang diyakini bisa digunakan Amerika Serikat adalah Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Namun Duta Besar Amerika Serikat yang baru untuk Indonesia, Howard Jones, mengirim pesan telegram kepada Menteri Luar Negeri mengabarkan bahwa Jenderal Nasution adalah anti-komunis yang dapat dipercaya. Pengganti Howard Jones, Marshall Green, dan agen CIA Edward Masters baru membeberkan keterlibatan CIA 2 dekade kemudian. Pengaruh PKI justru lebih sedikit dalam kudeta dibandingkan CIA. Kebijakan Soekarno yang anti-Barat dan berorientasi ke Cina menjadi momok bagi Amerika Serikat dan Inggris. Marshall Green pernah mengadakan pertemuan rahasia dengan Adam Malik, agen CIA McAvoy, dan Soeharto. Adam Malik saat itu adalah Duta Besar Indonesia di Rusia yang dipecat oleh Soekarno. Keempatnya bicara soal membebaskan Indonesia dari komunisme. Pasalnya, Soekarno dianggap terlalu lemah dalam menangani PKI. Untuk menyembunyikan dukungan Amerika Serikat bagi Soeharto pada tahap awal, Angkatan Darat diberi pasokan medis senilai $500.000 Amerika Serikat yang bisa dijadikan uang tunai. Amerika Serikat juga menurunkan peralatan komunikasi yang sangat maju dengan cuma-cuma. Atas saran Green, Adam Malik secara diam-diam juga akan diberi uang. Bunyi telegram yang dikirim Green, yang intinya bahwa mereka membantu tentara yang anti PKI, serta dukungan Amerika Serikat, tidak mudah terbaca atau terdeteksi. Kedekatan sejumlah jenderal dengan Amerika Serikat boleh jadi terendus sebagai upaya untuk mengkudeta Soekarno. Setidaknya itulah yang diyakini para pelaku G30S. Peter Kassenda dalam Kematian DNID dan Kejatuhan PKI, terbit 2016. PKI mendengar sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. PKI memiliki tim khusus dan rahasia yang bertugas mengumpulkan beragam informasi. Tim ini disebut Biro Khusus atau BESI. Informasi dan analisis yang dihimpun BESI amat menentukan langkah partai. Berdasarkan rapat dengan para perwira militer, Kepala BESI PKI Sam Kamurzaman menyimpulkan pihak militer siap melancarkan langkah untuk mencegah kudeta terjadi. Komandan G30S, Letnan Kolonel Infanteri Untung Samsuri dalam persidangan mengaku
Sejak awal dia tidak pernah ada niat menggulingkan pemerintahan. Sebagai alasan yang kuat, dia hanya mengkhawatirkan keselamatan Presiden Soekarno. Dan pasukan Cakrabrawa tidak rela jika paduka presiden dikudeta. Seperti dikutip dalam G30S, Fakta atau Rekayasa, terbit 2013 karya Julius Pool. Pertimbangan keselamatan paduka yang mulia presiden, itulah yang menjadi alasan kuat Letnan Kolonel Untung untuk mendahului aksi Dewan Jenderal. Begitu juga dengan Wakil Komandan Cakrabrawa, Kolonel CPM Malwi Sailan mengaku pernah menguping percakapan Bung Karno dengan Jenderal Ahmad Yani. Soekarno menanyakan apakah benar ada dewan yang dimaksud. Namun Jenderal Ahmad Yani membantahnya. Seperti ditulis dalam buku Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 65, terbit 2001. Kolonel Latif sebagai salah satu komandan G30S membela alasan ini. Di persidangan Mahkamah Militer, ia sudah mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal ke Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Namun dia bergeming. Begitu pula Pangdam Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadi Kusuma dan Pangdam Brawijaya Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Keduanya menanggapi dingin isu soal Dewan Jenderal. Jadi siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Latif sudah melaporkan kepada Soeharto, namun Soeharto tidak berbuat apa-apa. Tulis Julius Pool. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya sama sekali langkah-langkah untuk menambah penjagaan terhadap para jenderal yang menjadi korban. Setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga kemudian malahan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Harapan kepada Soeharto inilah yang mungkin membuat namanya tak pernah masuk dalam sasaran G30S seperti petinggi Angkatan Darat lainnya. Kembali ke keterlibatan Amerika Serikat dalam G30S. Setelah peristiwa itu meletus, Duta Besar Marshall Green mengirim telegram ke negaranya, "We did what we had to do," seperti ditulis Julius Pool yang terbit 2013. Pasca G30S, Soeharto berusaha menghabisi para tokoh PKI yang dianggapnya sebagai dalang. Gargan menulis, Kedutaan Besar Amerika Serikat dan CIA bahkan memberi pemerintah Indonesia daftar ribuan tentara yang terafiliasi dengan PKI. Green mengatakan Amerika Serikat memiliki lebih banyak informasi soal PKI daripada Indonesia sendiri. Nama-nama di daftar itu pun disingkirkan tanpa tuduhan maupun pengadilan. Agar eksekusi berjalan lancar, Pentagon menaruh chip dan senjata. Ada banyak pemancar SSB gelombang pendek untuk keperluan telekomunikasi militer di Indonesia. Perangkat radio Collins KWM-2 yang saat itu paling canggih di pasaran memungkinkan komando militer di Jakarta berkomunikasi dengan basisnya di daerah. Hingga puluhan tahun kemudian, upaya ini melebar dengan menghabisi siapa saja yang terafiliasi, bahkan yang tidak tahu apa-apa soal G30S. Hingga kini, pembantaian massal itu belum pernah diperkarakan. Demikian Watura, kabar Lambe Sumber.